Oke. Bentar ya. Oke, jadi nanti yang apa? Yang dapat gangguan nanti lihat rekaman kuliah. Oh ya, mungkin yang kedepannya nanti kalau misalnya pas mau kuliah, tolong ingatkan saya untuk merekamnya biar yang dapat gangguan jaringan masih bisa mengikuti kuliah. Oke, jadi sekarang kita lihat bedanya apa. Jadi perbedaan antara waktu efemeris dengan waktu universal itu kita namakan sebagai delta T. Jadi delta T adalah selisih antara waktu efemeris yang bersifat dinamis karena berdasarkan itu tadi ya, perhitungan bagaimana gerak sistem dalam tata surya kita dengan waktu universal. Jadi selisih delta T adalah selisih antara waktu efemeris dengan waktu universal. Delta T sama dengan ET min UT. Atau kalau misalnya ET tadi kita dilanjutkan dengan dynamical time, berarti delta T sama dengan DT min UT. Jadi berapa besar delta T? Delta T ini tidak bisa kita tentukan dari awal. Karena apa? Karena ya ini tergantung bagaimana sistemnya yang sedang berjalan. Jadi itu dipengaruhi oleh ini ya, laju rotasi bumi yang kita masih belum bisa sepenuhnya memprediksi berapa laju, bagaimana perubahan variasi dari laju rotasi bumi. Sementara jadi setidaknya sementara ini delta T ini kita peroleh hanya dari observasi. Jadi dari yang kemarin-kemarin berapa delta T-nya? Oke, sekarang ini delta T-nya sekian. Tapi delta T tahun 2025 ya kita nggak bisa ngitung. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menentukan. Tapi kita bisa tahu delta T yang lalu-lalu dari pengamatan. Jadi pengamatannya apa? Kalau Anda lihat di sini UT ini terkait dengan waktu yang kita pakai ya, yang kita pakai sehari-hari yang terkait dengan rotasi bumi. Sementara ET atau DT itu adalah yang waktu ya apa ya, waktu konsep dari sistem kita. Jadi gini, kalau misalnya Anda misalnya menghitung jam berapa misalnya terjadi gerhana, Anda menghitung bagaimana gerak bumi, bagaimana gerak bulan, posisi bulan relatif terhadap bumi dan matahari dan lain-lain, itu Anda menggunakan ET atau DT. Jadi kalau misalnya dapat misalnya puncak gerhana terjadi pada jam sekian berdasarkan perhitungan Anda, maka itu adalah perhitungannya dalam DT. Jadi kalau kita mau mengamat jam berapa terjadi gerhananya, kita harus koreksi DT ini dengan delta T supaya dapat UT yang merupakan jam yang kita pakai sehari-hari, yang berdasarkan gerak diurnal min sun tadi. Oke, jadi mudah-mudahan dapat ininya, dapat sense-nya. Jadi kalau kita melakukan perhitungan, kalkulasi, model terkait dengan waktu, itu yang kita hitung adalah ini, ET atau DT ini. Berarti kalau kita mau membandingkan dengan pengamatan itu adalah UT ini. Berarti harus kita koreksi dengan delta T. Jadi makanya kalau misalnya Anda lihat, misalnya Anda perhatikan untuk misalnya coba Anda lihat gerhana, kalau gerhana yang dari NASA, yang ada kontak pertama, kontak kedua, kontak ketiga, kapan waktunya, puncak gerhana kapan, greatest eclipse kapan, dan di antara data-data yang ada, salah satu yang diberikan adalah delta T, yaitu delta T ini adalah itu tadi
untuk mengoreksi hasil perhitungan kita berdasarkan sistem. Kita koreksi ini supaya dapat apa yang akan kita amati di langit, yaitu yang UT ini. Jadi delta T ini dari waktu ke waktu ya dia bervariasi. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam jangka waktu panjang, misalnya dari tahun 1620 sampai tahun 2020 misalnya, maka kalau kita lihat delta T-nya ya seperti yang ditunjukkan di sini. Yang warna merah ini. Jadi misalnya kalau kita mau masukkan dalam perhitungan, nah ini misalnya bisa kita dekati dengan fungsi yang ini ya parabolik seperti ini yang warna biru ini, yang menggambarkan delta T. Jadi ini sumbu tegaknya ini delta T, sumbu apa istilahnya, sumbu tegak dan sumbu sumbu mendatarnya ini adalah waktu. Perhatikan bagaimana pola geraknya, naik turunnya. Ini nggak bisa kita ramal. Ini ditentukan oleh rotasi bumi. Karena UT tadi kan gerak diurnal. UT itu adalah dipengaruhi oleh rotasi bumi. Jadi kalau misalnya dalam skala panjang kita bisa ambil model seperti ini. Kadang-kadang kalau mau lebih presisi untuk perhitungannya, mungkin kita ambil per segmen. Untuk misalnya dari tahun 1600 sampai tahun 1000 berapa ya, hampir tahun 1700 mungkin 1680, kita ambil kita dekati dengan fungsi tertentu yang seperti ini. Kemudian dari sini ke sini segmen ini kita pakai fungsi yang berbeda lagi dan seterusnya. Jadi misalnya kalau kita perhatikan di sini ada banyak rumus empiris untuk mengaproksimasi harga delta T. Tapi harga delta T dari waktu ke waktu bisa kita lihat misalnya di Astronomical Almanac, atau Anda bisa lihat cari di internet, cari di NASA selalu memberikan ini delta T untuk misalnya sekitar bulan ini berapa gitu. Kalau sekarang ini sekitar kalau nggak salah 60-an, 65, 67 kalau tidak salah. Jadi untuk yang sekarang tahun 2000 sampai 2050 kita lihat keadaannya kira-kira seperti ini. Jadi kedepannya kita mau memprediksi boleh juga seperti ini, tapi ya nanti kesalahannya kita nggak tahu kesalahannya berapa besar, karena yang sebenarnya sendiri kita nggak tahu. Jadi ingat itu ya, itu delta T. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau saya ambil misalnya dari salah satu sumber ini, aduh saya lupa dari mana, kalau tidak salah dari Astronomical Algorithm kalau tidak salah. Ini Morrison dan Stephenson tahun 2004 itu memberikan rumus pendekatan untuk delta T. Ini untuk yang presisi rendah. Anda bisa menggunakan misalkan delta T sama dengan minus 22 detik tambah 32 detik kali tahun kurang 1820 dikuadratkan. Tapi ya anunya variasinya banyak. Kalau mau lebih presisi, Anda dalam perhitungan dengan ini, Anda bisa mengambil segmen-segmen dan lain-lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dikit lagi. Jadi sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara mean solar time dengan mean sidereal time. Ini sebenarnya udah kita sempat singgung, tapi dalam sudut pandang yang agak sedikit berbeda ketika kita meninjau rotasi bumi dan revolusi bumi kemarin. Jadi sekarang ini kan bayangkan, misalnya kita lihat kita mulai pengamatan kita ketika bumi berada dalam posisi A. Ketika bumi dalam posisi A, kita berada di posisi di sini.
tepat di antara pusat bumi dengan pusat matahari, satu garis di permukaan bumi kita di sini. Jadi ketika berada di posisi A, kita melihat matahari ada di meridian pengamat. Bintang juga ada di meridian pengamat. Kemudian ketika waktu berjalan, posisi bumi bergeser dalam gerak revolusinya mengitari matahari dari posisi A mencapai posisi B. Ketika bergerak dari posisi A ke posisi B, bumi juga berotasi. Bumi berotasi, kalau kita lihat seperti ini berarti dia akan bergerak berotasi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ketika waktu berjalan, kita akan dibawa oleh rotasi bumi ke sini, sehingga matahari akan kita lihat akan bergeser ke arah barat. Ketika sampai di posisi B, maka bintang akan kembali berada di meridian pengamat. Tapi bintang berada di meridian pengamat. Jadi dari meridian pengamat, bintangnya kembali ke meridian pengamat di sini. Berarti interval waktu dari A menuju B, ini yang udah kita bicarakan kemarin, yaitu hari sideris. Tapi ketika di posisi B, matahari tidak di meridian pengamat. Matahari masih berada di timur. Jadi perlu waktu untuk bumi berotasi sedemikian rupa sehingga matahari kembali berada di meridian pengamat. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk bumi berotasi supaya matahari kembali berada di meridian pengamat, itu waktu itu bumi juga bergeser dalam orbitnya dari posisi B ke posisi C. Jadi ketika di posisi C, maka ini matahari kembali di meridian pengamat. Berarti kalau dari A, matahari di meridian pengamat, ke C, C matahari kembali berada di meridian pengamat. Berarti dari A ke C itu adalah hari matahari, solar day. Jadi kenapa hari sideris berbeda dengan hari matahari? Hari solar day berbeda dengan sidereal day. Ya karena ini. Karena ketika bumi berotasi itu bumi juga bergeser sehingga mataharinya efeknya kita lihat di langit, mataharinya bergeser. Sehingga ketika hari sideris sudah dicapai, karena mataharinya bergeser, mataharinya belum mencapai meridian pengamat. Butuh waktu dari B ke C. Interval waktu dari B ke C ini adalah perbedaan antara hari sideris dengan hari matahari, yaitu sekitar 4 menit. Oke, jadi gambarnya kira-kira seperti ini. Kalau kita coba lihat misalnya, jadi hubungan antara mean solar time dengan mean sidereal time. Jadi LST itu adalah HA dari min sun ditambah RA dari min sun. Ini sebenarnya HA dari bintang apapun tambah RA dari bintang tersebut. Intinya itu kan. Tapi karena kita tinjau ini terkait dengan matahari, jadi kita ambil min sun. Berarti LST sama dengan HA dari min sun tambah RA dari min sun. Tinjau saat posisi yang di posisi pertama tadi, posisi A, dan pada saat T2 di posisi C. 1 hari min sun. Dari posisi A ke posisi C. Dari posisi A, di mana matahari berada di meridian pengamat, kemudian ke posisi C, di mana matahari kembali berada di meridian pengamat. Ini T1, ini T2, di C T2. Ini nih. Posisi A itu saat T1, posisi C itu saat T2.
dari minsannya ada di meridian pengamat. Aduh, ini jaringannya. Kembali ke meridian pengamat. Itu satu hari min solar time. Kemudian. Jadi kalau kita lihat bentar. Kan saya ini minum dulu agak. Oke. Jadi kita lihat L1 ini maksudnya LST untuk keadaan yang pertama, L1 sama dengan H1 HA untuk keadaan pertama tambah R1 RA untuk keadaan pertama. Keadaan pertama itu adalah pada saat T1. Kemudian untuk pada saat T2 kita dapat ya rumusnya sama, cuman sekarang acuannya yang beda ya. Jadi L2 sama dengan H2 tambah R2. Jadi ini untuk interval antara dari T1 menuju ke T2. Jadi interval T1 ke T2 ini bisa kita tuliskan dari dua persamaan ini. L2 kurang L1 sama dengan H2 kurang H1 tambah R2 kurang R1. Jadi kita lihat karena interval tersebut adalah 1 min solar day, maka H2 kurang H1 adalah 24 jam. Jadi yang di sini tadi kan dari L1 dari T1 keadaannya ini T2 LST-nya L2 ketika di T2, tapi dari T1 ke T2 itu kan 1 hari matahari. Berarti kan 24 jam matahari. Jadi kalau 24 jam matahari, H2 kurang H1 ini, H2 kurang H1 itu adalah 24 jam. Jadi laju perubahan sudut posisi matahari adalah, kita sebut aja N, laju perubahan sudut mataharinya, N sama dengan 360 derajat, satu putaran penuh, dibagi 1 hari, 365 seperempat hari. Ini kita anggap aja 365 seperempat. Detailnya nanti akan kita bicarakan di belakang. Atau sama dengan 24 jam dibagi 365, seperempat hari. Dan laju perubahan sudut matahari N ini itu adalah R2 kurang R1. Jadi RA matahari di T2 yaitu di posisi C tadi dikurang R1 di posisi A. Jadi perubahan RA matahari itu adalah laju perubahan sudut matahari. Jadi kalau begitu dari persamaan awal bisa kita tuliskan L2 kurang L1 sama dengan ini karena dari tadi saya dapat tulisannya jaringan tidak stabil. Kalau saya bicara agak cepat, saya khawatir ada beberapa kata yang saya ucapkan akan terlewat. Jadi saya akan bicara sedikit agak lambat supaya kalau ada keputus sedikit, setidaknya sebagian silabel yang saya sebutkan tadi masih ketangkap. Jadi mudah-mudahan bisa diikuti. Atau kalau enggak nanti lihat rekaman videonya. Jadi L2 kurang L1 sama dengan H2 kurang H1 tadi 24 jam kurang R2 kurang R1 laju matahari, laju gerak matahari minsan tadi. Lajunya itu kan perubahan posisi dalam RA. Berarti 24 jam dibagi 365 seperempat. Sama dengan 24 jam kali ini kurang ini ya. Kurang tanda kurang tutup kurungnya. Jadi kita dapatkan L2 sama dengan 24 jam kali 366 seperempat dibagi 365 seperempat. Jadi kita lihat interval L2 ke L1 itu adalah waktu sideris.
Ini adalah waktu sideris yang sama dengan interval 24 jam untuk waktu minsan, waktu matahari rata-rata. Dan kalau kita lihat di sini, Anda lihat di sini perbedaan ininya, perbedaan ini waktu sideris dengan waktu matahari. Ini 24 jamnya kita bisa ini lihat, ini 366 seperempat dengan 365 seperempat. Kalau Anda ingat ketika kita lihat matahari, orbit bumi mengitari matahari ketika berada di sini, Anda lihat yang kuliah yang kemarin, ya ini itu menggambarkan hal yang sama tapi mungkin dengan sudut pandang yang sedikit agak berbeda. Oke, jadi interval waktu L1 L2 ini adalah waktu sideris yang sama dengan 24 jam waktu matahari rata-rata. Jadi dari sini ini saya ambil dari bukunya Smart. Ini saya copy paste dari bukunya Smart. Jadi 24 jam min solar time itu sama dengan 24 jam kali 366 seperempat dibagi 365 seperempat waktu sideris. Atau kalau kita balikkan 24 jam hari sideris, waktu sideris itu sama dengan, berarti ini kan dibalik dibandingkan yang di atas ya. Berarti 24 jam kali 365 seperempat dibagi 366 seperempat min solar time. Jadi ini yang kalau misalnya kita ini kan kita dapatkan bahwa ini waktu sideris itu dia 4 menit lebih pendek daripada waktu solar time. Jadi kalau misalnya kalau zaman dulu ya orang belum banyak kalkulator dan belum ada program komputer untuk menghitung. Jadi biasanya dalam data-data diberikan dalam tabel-tabel. Jadi kalau dalam buku-buku lama Anda akan ketemu yang seperti ini untuk membantu konversi. Jadi 24 jam solar time itu adalah 24 jam tambah 3 menit 56,556 detik waktu sideris. Kalau ini konversi dari min solar time ke sidereal time. Kalau kita balikkan konversi dari waktu sideris ke waktu matahari, solar time, min solar time, maka 24 jam waktu sideris itu adalah 24 jam kurang 3 menit 55,910 detik. 24 jam kurang ini dari min solar time. Makanya kita dapat satu hari sideris itu adalah 23 jam 56 menit 4,1 detik. Oke, dari sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita sedikit lihat ini. Perhatikan ini waktu sideris dan waktu matahari. Kalau kita lihat sistemnya di sini, ini waktunya. Jadi ini waktu yang ini ditunjukkan di sebelah panel sebelah kiri dari jam ini adalah waktu matahari, solar time. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah sidereal time. Tapi untuk yang ini bentar ya. Motion. Oke. Jadi
Ini oke. 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 Jadi kita perhatikan di sini, kita mulai ketika sistemnya ini, kalau Anda perhatikan, ini ketika vernal equinox. Jadi kalau Anda lihat di pojok kanan bawah, kiri bawah, ini menyatakan waktu mulai dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan seterusnya. Kemudian ini tadi yang panel sebelah kiri dari jam itu adalah jam matahari. Ini adalah jam sideris sebelah kanannya. Jadi ketika di vernal equinox, jam matahari menunjukkan pukul 12. Sedangkan jam sideris menunjukkan pukul 0 di sini ya. Jadi kalau misalnya kita tambah 1 hari, jadi perhatikan ininya yang di sudut kanan, 1 hari itu terkait dengan satu min solar time antara waktu sideris dengan waktu matahari. Itu kita lihat mereka karena ada perbedaan sekitar 4 menit tadi ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ketika ini ketika midnight seperti ini, kita lihat mulai dari vernal equinox. Jadi kalau misalnya kita lihat dari waktu ke waktu, ini bumi berotasi, sambil berotasi dia berevolusi. Sehingga yang ini kita tadi, yang acuan kita ke vernal equinox itu ke atas, karena ini di bola langit itu kan ukurannya sangat jauh, sehingga dalam hal ini ketika kita berada di sini, Anda perhatikan di orbit, ketika kita berada di sini atau kita berada di sini, atau ketika kita berada di sini atau ketika kita berada di sini, itu vernal equinox-nya ya kurang lebih sama ke atas. Jadi kalau misalnya ini matahari, kalau ini baru ada di atas kepala kita, tapi vernal equinox-nya enggak, karena udah membentuk sudut. Jadi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, pergeseran faktor 365/4 dibagi 366/4 tadi itu akan terakumulasi sampai akhirnya nanti ketika dia satu putaran penuh itu akan kembali ke posisi semula. Jadi kalau misalnya dari vernal equinox kemudian ke summer solstice keadaannya sekarang seperti ini. Jadi kalau kita lihat ininya nanti mungkin saya akan untuk Anda bermain-main dengan simulasi ini. Jadi kita lihat bagaimana waktu, kita punya 2 waktu yang saya bilang tadi. Kalau misalnya zaman mungkin sampai tahun 90-an, itu di observatorium itu kita punya 2 waktu seperti ini. Tapi kemudian udah mulai digantikan oleh komputer jadi lebih sederhana. Kalau dulu ini harus diregulasi, kita jaga ininya dari waktu ke waktu siderisnya, waktu solar time-nya. Jadi kita lihat ketika tengah malam, kemudian matahari terbit, kemudian tengah hari, matahari terbenam. Jadi setiap satu putaran hari matahari itu
itu sidereal time ini akan ada perbedaan sebesar yang kita bicarakan tadi. Jadi sebesar ini tadi ya, faktor ini tadi. Sehingga makanya setiap hari kita akan mengamati bintang-bintang itu akan terbit lebih cepat 4 menit dari hari sebelumnya. Jadi terkait dengan hari ini ada kita ketika kita mulai memformulasikan lebih baik lagi, lebih rigid lagi terkait dengan waktu. Dan ketika zaman-zaman eksplorasi lautan, di mana kita butuh keseragaman terkait dengan waktu dan posisi di permukaan bumi. Jadi akibat dari kebutuhan untuk ini ya, konvensi sistem longitude yang seragam terkait juga dengan waktu, kalau longitude itu, maka diadakan sebuah konferensi Washington Conference tahun 1884 ini yang terkait dengan keseragaman waktu dan menyatakan koordinat di permukaan bumi. Karena zaman eksplorasi lautan ini, kalau Anda misalnya mau melakukan eksplorasi, kemudian ternyata Anda pakai peta yang berbeda dengan orang lain, Anda tidak tahu ini titik nolnya ada di mana, di tengah laut Anda salah perhitungan, Anda bisa berada di tengah-tengah laut dalam keadaan persediaan makanan habis. Jadi ini penting sekali untuk menghitung kita pakai rute yang mana, kapan kita berangkat, kapan kita sampai ke tempat ini, kapan kita mengisi suplai makanan dan lain-lain. Jadi kita perlu keseragaman tentang koordinat dan waktu. Jadi itu inti dari Washington Conference of 1884 ini. Jadi di dalam konferensi ini saya ambil dari buku Time from Earth Rotation to Atomic Physics. Jadi dari konferensi ini dihasilkan resolusi kesepakatan yang memutuskan bahwa Greenwich Meridian akan dijadikan sebagai meridian awal bagi perhitungan longitude. Ini udah kita singgung kemarin. Greenwich itu kita ambil sebagai titik nol untuk longitude. Zaman itu, waktu itu saya bilang kan ada beberapa ini yang persaingan yang paling kuat itu adalah antara Inggris dengan Prancis, menggunakan yang lewat yang Paris atau yang lewat Inggris Greenwich. Jadi di konferensi ini diputuskan Greenwich disepakati sebagai titik awal pengukuran meridian. Salah satunya karena di Greenwich ini mereka sudah melakukan melakukan perhitungan waktu, menjaga waktu, mereka punya alat yang juga bagus di sana, jadi keunggulannya banyak. Ditambah lagi mungkin daerah jajahannya Inggris itu luas dibanding Prancis. Jadi makanya posisi Greenwich ini kuat dan dia diputuskan sebagai titik awal pengukuran meridian. Kemudian longitude itu diukur dalam dua arah, yaitu 180 derajat ke timur dan ke barat. Kalau misalnya ke timur itu positif, ke barat itu negatif. Kemudian waktu Universal Day, waktu hari universal, itu diadopsi untuk semua kebutuhan yang dirasakan perlu untuk dilakukan. Dan Universal Day itu yang diambil adalah Mean Solar Day. Dan ini diputuskan dimulainya ketika tengah malam di initial meridian, yaitu di Greenwich. Jadi ketika matahari min sun melewati
melewati meridian bagian bawah dari meridian pengamat bagian bawah dari initial meridian yaitu Greenwich, maka dimulai dimulai solar day atau singkatnya dimulai hari yang baru untuk sipil. Jadi di sini dimulainya yang saya bilang tadi kan ada, sehingga konsep yang awalnya tadi dimulai ketika dari meridian pengamat ke arah barat, dimulai hari yang baru, itu ketika sidereal. Ketika Minsan juga kita pakai seperti itu, tapi akibat untuk kebutuhan sipil, jadi bukannya ketika di meridian di atas, tapi ketika meridian bawah. Sehingga yang meridian atas tadi kita namakan sebagai Greenwich Meridian Astronomical Time. Jadi kalau astronomis ya kita ambilnya di atas, tapi untuk kebutuhan sipil Greenwich Meridian Greenwich mean time-nya kita ambil ketika dia berada di midnight. Jadi civil day dimulai seperti itu dan dihitung 24 jam. Rata-rata kita pakai min solar day. Jadi dari Washington Conference ini, the conference expressed the hope that as soon as practicable, the astronomical and nautical days would be arranged everywhere to begin at midnight. Jadi diseragamkan, diharapkan secepatnya bisa dipakai secara seragam supaya kalau kita merujuk pada waktu itu kita tahu pasti berapa lama waktunya. Kalau saya bilang misalnya 3 kali 5 misalnya 6 jam lagi, 7 jam lagi, kita tahu pasti itu kapan. Karena kita seragam kapan mulai harinya, kapan ininya, dan koordinatnya sekian, kita seragam nolnya itu di mana, sehingga kita bisa menghitung ke barat atau ke timur. Jadi diharapkan semuanya bisa mulai menerapkan secepat mungkin. Dan Greenwich Meridian was adopted as zero meridian, Greenwich sebagai meridian awal tadi, diharapkan segera di ini, walaupun tidak semuanya langsung mengadopsi. Beberapa negara masih menggunakan ada secondary meridian. Mereka menggunakan yang Greenwich sebagai nol, tapi menggunakan juga sistem lainnya punya mereka. Jadi masalahnya adalah kalau misalnya Greenwich dengan posisi yang secondary tadi berbeda, bedanya berapa ya, kita ketelitiannya kita nggak tahu juga. Jadi ya ketika awal-awal ya ini masih sedikit masalah penerapannya tuh agak sedikit lambat lah gitu. Astronomical dan nautical day change was not made until 1925. Jadi untuk astronomical day, nautical day itu mulainya diganti itu baru mulai digantinya 1925. Karena apa? Kalau astronomical, nautical itu kan kita mengukur langsung. Mengukur langsung berarti kita tahu waktunya tepat. Karena ketika dia berada di meridian, kita bisa ukur tepat ketika dia berada di meridian. Jadi kita tahu waktunya secara tepat. Sedangkan ketika awal-awal itu jam itu belum seakurat sekarang. Jam yang kita pakai itu bisa bervariasi cukup besar, sehingga kalau kita bilang mulainya waktu itu jadi agak-agak sulit karena jamnya tidak bisa kita harapkan, tapi objek yang jadi acuan itu ada di bawah horizon. Ketika midnight kan dimulai hari yang baru. Jadi kapan hari baru dimulai itu kita nggak bisa menyatakan dengan tepat. Padahal astronomi dan nautical untuk apa? Untuk eksplorasi di permukaan bumi, untuk di laut ketika pelayaran itu butuh pengukuran yang akurat untuk bisa tahu kapalnya sekarang berada di mana. Jadi makanya ini agak telat di ini kan. Konferensinya 1884, ini mulai digantinya 1925. Ini ketika jam yang akurat sudah mulai ada, kemudian baru ini bisa kita ini kan. Kalau enggak kan kita pengen pengukuran waktunya akurat.
apalagi dalam astronomi, kalau Anda bilang jamnya jam sekian, ini jam sekian, itu kan harus akurat. Kalau enggak, orang di tempat lain akan mengamati bintang yang berbeda nanti. Dan ini repot. Jadi ketika jam sudah mulai akurat, baru ini mulai banyak dilakukan transisinya. Jadi adopsi timur positif untuk longitude ini juga baru secara general diterima itu tahun 1980-an. Jadi ini ketika orang udah mulai pakai komputer. Ketika itu orang pokoknya timur barat. Jadi nggak pakai istilah positif negatif, tapi timur barat. Tapi ketika kita menggunakan komputer, kita harus melakukan komputasi, timur baratnya itu kan nggak make sense kalau dalam perhitungan komputer. Kita harus masukkan positif atau negatif. Jadi kesepakatan positifnya yang mana negatifnya yang mana, itu harus seragam pemahaman kita kalau kita udah pakai komputer ini. Jadi makanya tahun 1980-an ini baru mulai adopsi istilah positif negatifnya itu dipakai. Jadi sekarang kita lihat berikutnya, dari sini kita udah punya waktu yang kita seragamkan, mulai perhitungannya dari kalau posisi tadi dari Greenwich. Jadi dan dari sana ya lahir konsep time zone. Jadi kesepakatan internasional membagi standar wilayah waktu di permukaan bumi. Dimulai dari Greenwich yang meridiannya 0, kemudian dibagi strip 15 derajat. 15 derajat ini kan 15 derajat dari 360 derajat itu sama dengan 1 jam. Jadi kenapa dibagi 15? Biar dibaginya stripnya 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jadi Greenwich itu berada di zona 0. Di sebelah baratnya zona +1. Kemudian di sebelah baratnya lagi zona +2 dan seterusnya. Di sebelah timurnya zona -1. Di sebelah timurnya lagi zona -2 dan seterusnya. Jadi zona 11 jam 30 menit west sampai 12 jam 0 menit itu disepakati sebagai zona +12. Zona 11 derajat 30 menit east sampai 12 jam 0 menit itu disepakati sebagai zona -12. Jadi meridian yang memisahkan zona +12 dengan zona -12 ini adalah daerah pergantian hari, itu disebut sebagai international deadline, di mana hari baru dimulai. Jadi kalau misalnya Anda berada di situ, Anda ada di perbatasan antara zona +12 dengan zona -12, Anda geser 1 langkah masuk ke zona yang berikutnya ini, berarti Anda bisa bergeser 1 hari. Jadi untungnya yang seperti ini ya ini di tempat yang nanti kita lihat di petanya di mana yang zona international deadline ini. Jadi time zone ini setiap strip memiliki civil mean time yang sama. Jadi dalam strip 15 derajat itu jamnya sama. Bedanya dengan strip berikutnya adalah 1 jam. Jadi setiap strip memiliki waktu sipil yang sama, itu yang kita pakai dalam arloji, yang disebut sebagai waktu zona atau zone time atau waktu standar ST. Faktor geografi dan batas politik ini yang bisa banyak mengubah waktu zona satu wilayah. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini lebih besar ya. Oke. Jadi ini zonanya Greenwich. Greenwich itu di sini. Ini zona 0. Jadi ini meridian 0 tuh ini. Ini adalah zona 0. Ini zona +1,
+2, +3, kemudian ke barat -1, -2, -3, dan seterusnya. Jadi setiap strip ini berbeda 1 jam. Cuman karena masalah geografis dan masalah batas-batas negara, sehingga yang harusnya garis lurus itu jadinya sekarang kalau kita lihat di sini, ini ngambilnya seperti ini ngambilnya seperti ini, dan batasnya adalah mengikuti batas negara. Dan yang menarik, misalnya Anda lihat di sini, Cina, ini ada dia masuk di luarnya ada di sini, satu strip ini, satu strip ini, satu strip ini, satu strip ini, tapi Cina mengambil satu zona waktu. Jadi dia mengambil satu zona waktu. Kemudian kita lihat yang lainnya juga kan ada yang begitu, yang ini kan, ini ngambil juga harusnya lurus ke bawah ini, tapi ngambilnya sesuai dengan batas negara. Khusus untuk Indonesia, kita termasuk yang bagus. Kita perbedaannya itu cuman bukan perbedaan apa, melencengnya itu cuman sedikit. Jadi ini kita berada di zona +7 ini di meridian di meridian standarnya 105. Kemudian batasnya ini kalau misalnya kita mau strict kan mungkin batasnya di sini Aceh ini masuk di zona +6. Tapi ya karena bagian dari Indonesia, oke, ini kita masuk ke sini. Tapi kalau kita ini Malaysia yang harusnya masuknya, ini Malaysia kan di sini kan yang Semenanjung Malaya ini di tengah, termasuk di tengah-tengah zona 7 ya. Tapi Malaysia ngambilnya masuk di zona +8. Indonesia ini zona +8-nya, dan ini +9-nya. Jadi 15 derajat tambah 15 derajat, ini 120, ini 135, ini standarnya, meridian standarnya. Oke, kira-kira seperti itu. Dan aduh, kayaknya agak nanggung ini untuk masuk ke materi berikutnya karena waktunya udah tinggal beberapa menit. Saya kira mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silakan. Bapak ingin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya maaf kalau agak berisik, Pak. Soalnya ya dekat jalan juga di rumah. Itu yang ilustrasi yang Bapak sajikan tadi itu ada link website-nya gitu nggak, Pak? Yang bisa di-share, Pak? Soalnya pengen nyoba-nyoba juga gitu, Pak. Ya, nanti saya ini kan mungkin lewat asisten nanti saya anukan. Saya lupa tadi nyari ininya. Linknya itu udah lama saya download, tapi saya ada catatan, jadi nanti Anda bisa install di komputer masing-masing dan bisa bermain-main dengan sistemnya. Oke, Pak. Tunggu kabar dari ini, dari asisten. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, satu lagi, Pak, mau nanya. Ya, silakan. Itu yang kan pembagian zona ini kan tergantung negaranya gitu ya, Pak. Nah, itu tuh negaranya itu harus dapat persetujuan dari apa gitu, atau terserah negara itu, Pak? Terserah negara itu. Terserah gitu, Pak. Terserah. Sepenuhnya terserah ya, Pak. Iya. Oke, Pak. Makanya kayak misalnya ini yang Cina, dia menginikan 4 zona waktu, tapi dia makanya jamnya cuma 1, seragam. Kalau Indonesia sebenarnya kemarin itu kita sempat ada wacana untuk mengubah 3 zona waktu menjadi 2 zona waktu. Tapi kayaknya tidak terlalu populer. Jadi tidak ini. Jadi sebenarnya waktu itu yang dari pemerintahnya sempat ngobrol
ngobrol dengan kita di astronomi, mendiskusikan masalah itu. Tapi kayaknya tidak ada kelanjutan lagi karena memang tidak ini. Jadi kenapa kita ingin ini? Kita ingin pindah zona itu atau mengubah zona. Kalau Anda lihat di sini misalnya di sini Malaysia, di sini Singapura, itu mereka berada di Singapura malah ada di sebelah barat dari meridian standar kita yang untuk Indonesia bagian barat. Tapi justru waktu yang diambil adalah +8. Kenapa? Pertimbangannya ekonomi. Kalau +8 mereka akan dekat dengan Jepang, Korea juga sekarang. Jadi terkait nanti dengan bisnis ya, dengan pokoknya bisnis gitu. Jadi ininya pertimbangan itu, jadi mereka ngambilnya yang +8, padahal mereka berada di tengah-tengah atau bahkan di sebelah barat +7. Lebih masuk akal kalau mereka ngambilnya +6 sebenarnya, karena ada di ini ya. Tapi justru kenapa ngambil +8? Pertimbangan ekonomi. Makanya kemarin itu Indonesia sempat mau mengambil juga +8. Jadi ngambilnya yang +7 ini kita tarik ke +8, nanti Indonesia kita bagi menjadi dua zona waktu. Tapi kayaknya anunya tidak populer. Kalau saya juga tidak begitu suka sebenarnya. Ya karena pertimbangannya astronomi. Cuma kalau pertimbangannya bisnis ini beda. Jadi makanya kenapa Malaysia ada 2 di sini kan? Malaysia ada sebagian dia di tengah-tengah +7, kemudian sebagian lagi di +8. Di +8-nya juga dia sebenarnya lebih cenderung lebih dekat ke +7-nya sebagian besar. Jadi harusnya Malaysia ngambilnya mungkin lebih cocok mengambilnya +7. Tapi Malaysia ngambilnya +8. Karena apa? Pertimbangan itu tadi. Sama dengan Singapura, sama dengan Jepang, sama dengan Korea, sama dengan ini. Jadi pasar modalnya akan lebih ini. Jadi tidak terlalu jauh dengan keadaan dengan ini di Jepang dan kawan-kawan yang di Asia Timur ini. Jadi pertimbangannya itu jadi tidak bisa dipaksakan, tidak harus minta izin, ya terserah negaranya masing-masing. Jadi cuman kalau kita mengikuti pembagian strip-strip ini, maka jam yang kita pakai sehari-hari itu akan tidak terlalu jauh dengan matahari yang sebenarnya. Tapi bayangkan kalau Anda berada di Cina. Ini mulai dari +7, +8, mana itu? Jadi dia ada dari plus ini ya, plus sebenarnya daerahnya di +5 juga udah masuk ini. Jadi rentangnya panjang. Jadi kalau kita di Cina, kalau kita tergantung kita berada di mana. Kalau kita bilang jam 12 tengah hari, mataharinya jauh dari meridian. Karena apa? Karena ya ini tidak menggambarkan. Jadi kalau yang lebih dekat itu adalah kalau sesuai dengan ini ya, sesuai dengan strip-strip ini. Jadi ya, tentu saja kita tidak bisa memaksakan karena tiap-tiap negara punya kebijakan masing-masing. Jadi kemudian untuk yang itu tadi perbatasan antara +12 dan -12 ini dia. Nah, ini IDL tadi. International Deadline. Ini batas pergantian hari. Jadi kalau kita lihat ya pergantian harinya, jadi kalau kita berada di ini, untungnya dengan pemilihan yang di sini, pergantian hari ini international deadline ini untungnya melewati kalau daerah dataran besar seperti ini di kutub, di dekat kutub tidak banyak orangnya, aktivitas ekonominya juga nggak ramai. Di sini ini kepulauan ini samudra, kemudian kepulauan, jadi tidak pengaruh. Bayangkan kalau misalnya IDL ini jatuhnya di tengah-tengah seperti ini atau tengah-tengah seperti ini di dekat Eropa, pasti repot. Makanya
itu salah satu keuntungan memilih ininya di Greenwich. Ya kebetulan saingannya tuh Greenwich dengan Paris. Greenwich dengan Paris tidak terlalu jauh. Jadi idealnya ya tetap ada kira-kira di sini. Cuman bayangkan kalau misalnya kita mengambilnya di tempat yang berbeda, di sini misalnya. Maka ini akan garis pergantian harinya akan melewati dataran pulau atau benua. Nah, itu akan repot. Jadi kebetulan pas banget ininya. Cuman pas penerapannya ini yang kita agak-agak ini ya. Ya, tapi ya tentu saja kalau negara menggunakan satu waktu itu untuk koordinasi akan lebih mudah. Kalau sekarang kan kalau kita bikin acara termasuk kayak misalnya seperti sekarang, kebetulan ada peserta kuliah kita yang ada di Kupang. Nah, itu kalau misalnya PR dikumpul jam 10 misalnya. Jam 10-nya kelupaan, ini 10-nya kelupaan dikasih tahu ini waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur atau waktu Indonesia Tengah. Oke, kalau dibilang jam 10 waktunya Indonesia Barat. Tapi kalau misalnya lupa ditekankan bagi yang berada di Indonesia Timur, ini menganggap oke jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, ini malah jadinya gara-gara hal-hal seperti ini nanti ya, PR-nya bisa nggak keterima. Tapi untuk itu kalau untuk kuliah kita nggak masalah. Udah kita persiapkan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, saya kira waktu saya udah habis. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, silakan. Pak, saya dari kemarin internetnya agak bermasalah, Pak. Ini buka Edunex pun agak sulit, Pak. Untuk presensinya gimana ya, Pak? Oke, yang ada kesulitan seperti itu nanti lapor. Yang sekarang saya cek dulu ininya untuk kehadiran hari ini untuk Aspos ada 48, mestinya udah semua ya. Oke, yang kesulitan tapi perlu saya sampaikan bahwa saya harapkan kejujuran. Jadi jangan sampai nanti dengar, oh ternyata ada tambahan waktu atau apa, nanti yang tidak ikut kuliah, ikut-ikut ngaku-ngaku sebagai telat atau ngaku-ngaku internetnya bermasalah. Saya harapkan kejujuran dari semua peserta kuliah. Dan prinsip saya adalah tidak ada mahasiswa yang dirugikan. Tapi tolong jangan dimanfaatkan untuk kecurangan akademik. Tidak hadir kuliah mengaku hadir, itu kecurangan akademik. Jadi nanti bagi yang kesulitan masalah kehadiran, lapor ke saya, akan saya isikan kehadirannya secara manual. Oke, kalau misalnya tadi siapa? Nadila? Iya, Pak. Iya, Pak. Nadila yang untuk hari ini udah tercatat? Belum, Pak. Nadila. Dari awal tadi sampai sekarang nggak bisa kebuka, Pak, Edunex-nya. Edunex-nya nggak kebuka? Iya, Pak. Oke, ya udah. Nanti coba sampai jam 4, kalau nggak bisa juga nanti laporkan, nanti saya isikan secara manual. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk kuliah hari ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti untuk link yang simulasinya tadi akan saya ke asisten, dan sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Kak, untuk recording kelas nanti di-upload di mana ya, Pak? Saya letak di ini aja, di Edunex. Oh, baik, Pak. Pak, terima kasih.